Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ubluk-Ubluk TV Info. Kali ini kita pastinya tahu ya bahwa setiap awal bulan dari penambangan firework itu base rate-nya semakin lama semakin menurun. Nah, kali ini juga menurun kembali teman-teman. Nah, jadi dari itu bagi siapapun yang hari ini ikut mendaftar di firework pastinya akan sulit untuk mendapatkan nilai-nilai yang ya terkumpul lah tentunya, dan pastinya dalam waktu 1 bulan belum tentu bisa mendapatkan nilai yang banyak. Nah, apabila juga nanti KYC juga yang migrasi belum tentu seperti yang ditambang. Nah, jadi teman-teman, kita sudah melihat bahwa firework ya akan membuka mainnet. Nah, jadi nanti teman-teman, setelah firework membuka mainnet, kita dapat mengharapkan serangkaian perkembangan yang signifikan. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama tentang harga ya teman-teman. Jadi harga pada saat open mainnet itu dapat berubah karena peningkatan permintaan dan penggunaan. Nah, ini akan terjadi ya. Jadi tidak sementang mainnet harganya semena-mena, atau kita sendiri berharap harga yang ditentukan itu hanya stagnan. Nah, jadi dia akan berubah sesuai dengan permintaan dan penggunaan. Nah, kemudian jutaan orang bisa memulai menggunakan Pi ya atau koin Pi untuk transaksi ya antar peer to peer ya, atau transaksi mereka dengan orang lain. Nah, yang mengarah ke adopsi yang lebih luas. Nah, artinya sudah jelas di situ nanti akan ada pertukaran melalui merchant ya atau marketplace atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, media arus utama ya, media arus utama berkemungkinan akan mencakup Pi. Nah, ini sudah jelas dan menghasilkan lebih banyak minat dan perhatian. Ini semua nanti akan memberitakan lah tentunya dengan seheboh-hebohnya. Jadi untuk merangkum ya, mencakup ya manusia segini banyaknya di dunia, maka media akan ikut andil dalam memberitakan Pi ini. Nah, kemudian yang keempat, pengguna atau pionir ya atau pionir atau perintis baru bisa buru-buru bergabung dengan firework ketika nanti open mainnet. Nah, seperti tadi saya katakan, dan mereka akan sangat tertarik dengan potensi dan manfaat peluang dari penambangan firework tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, jumlah aplikasi ya teman-teman yang ada di web 3 atau web 3 yang dibangun di atas blockchain Pi ini ya, itu memiliki kemampuan untuk tumbuh pesat. Nah, hari ini sudah 1,7 miliar koin Pi yang sudah migrasi, yang sudah dari teman-teman yang sudah KYC dan lain sebagainya. Ini sudah jelas terdapat di Pi Block Explorer. Nah, kemudian Pi akan memperluas rentang layanan yang tersedia. Perusahaan investasi modal mungkin berusaha untuk membeli Pi sebagai aset strategis. Nah, jadi kalau mereka nanti mau beli Pi, bisa langsung ke kita para pioner ya, dan kemudian bisa melalui merchant atau marketplace, atau bisa melalui core team. Nah, ini kita tidak tahu. Tapi intinya ketika nanti koin Pi berlaku, maka ya perusahaan, ingat, perusahaan dan kemudian lembaga keuangan ya, ini akan membeli atau menukar koin kita. Nah, sebagai aset strategis ya. Dan juga dapat mulai berintegrasi dengan firework mengenai potensi sebagai platform transaksi yang aman dan efisien. Kemudian juga keseluruhan peluncuran Pi Open Mainnet ya atau Pi Open Mainnet memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan pertumbuhan dan penggunaan firework, mendorong pertumbuhan ke depan dan meningkatkan utilitas dan nilai bagi pengguna. Nah, jelas sekali bahwa kemarin juga ya Nicholas Kokalis itu ya bolak-balik mengatakan bahwa ya bayangkan ya bahwa kelak akan muncul orang-orang kaya baru. Nah, ini Nicholas akan mengatakan seperti itu. Tapi ada sarannya yang sangat menakjubkan dan mulai yakni ya dan mulia ya, artinya menakjubkan dan mulia, dan kita harus rendah hati. Nah, kalau sudah seperti ini positif nih teman-teman ya. Dan jangan tinggi hati, simpel saja. Sediakan sebagai harta yang membutuhkan ya. Pesan Nicholas tersebut mengandung arti penting dan mendalam.
Pertama, mungkin dalam hatinya dia khawatir orang-orang kaya baru yang tidak siap mental biasanya cepat berubah gaya hidupnya dan tinggi hatinya. Congkak lah seperti itu ya. Kemudian kedua, dia nampak khawatir sebab ada tanda-tanda euforia yang berlebihan. Dan kemudian ini berbagai belahan dunia lah tentunya, dan negara-negara lain ya, itu yang berkembang biasanya itu suka mengumpulkan harta seperti itu ya. Nah, jadi secara implisit Kortim ya atau Nicholas mengatakan kegelisahan itu dari berbagai fenomena yang sudah dihadapi dari hari ini. Mereka bermimpi untuk membeli hal-hal yang aneh-aneh. Bahkan pesawat terbang pun dijual kan, pesawat terbang pun sudah dimunculkan dan lain sebagainya. Nah, ini mengakibatkan hal yang aneh bahwa kita harus mempunyai maskapai penerbangan seperti itu. Artinya Nicholas tidak mau seperti itu ya. Itulah sebabnya secara ringkas dia katakan awal kalimatnya, "Pioneer, please remind to be humble." Jadi kita harus humble ya. Jadi if you become rich ya. Jadi orang kaya yang akan datang itu ya biasa-biasa saja. Kalimat ini menunjukkan di mana ya diberi tanda cinta ya atau love all, dan itulah makna penting kalimat Nicholas yang penting diperhatikan. Sedikit lagi ya atau tambahan bahwa pendapatan per kapita Amerika ini cukup tinggi, yakni 30.000 US dollar, dan sebaiknya GDP income ini bisa berkembang ya, bisa mencakup di Indonesia dengan 4.000 US dollar dan jaraknya sangat jauh. Oleh sebab itu, makna kalimat Nicholas tersebut sebagai himbauan mendalam, semoga kita para pioner Indonesia menjadi teladan orang yang rendah hati. Nah, itu teman-teman. Nah, itulah isinya ya. Nah, jadi mungkin ini saja teman-teman informasi mengenai Pi Network hari ini, dan tetap semangat semuanya, tetap menambang, dan salam petir, jeder.